Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Widantri, dan hari ini kita mau membicarakan tentang bahan apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan IVA test gitu ya. Jadi kita mau perlihatkan dulu, ini adalah IVA test itu pemeriksaannya sebenarnya masih gimana gitu, ini banyak wanita ya, karena maaf posisinya juga harus gitu. Ini kita lihatkan ya, ini alat-alatnya. Sekarang itu alatnya udah satu set seperti ini, set IVA test ya. Nah ini kebetulan ukuran L, dan ini kebetulan ukuran M, dan ini ukuran S nih. Ini tadi aku udah buka duluan, buka bungkus ukuran S ya. Apa saja sih di dalamnya ini? Itu satu, ada handscoon, ada speculum, ada dupnya ini ya, ini dupnya, dan ini ada kapas lidi namanya ya. Nah ini biasanya ditaruh di bawah wokong ibunya ya, di bawahnya agak keluar sedikit. Terus ini ada cuka 20%, dan air aqua, squades boleh, pakai air aqua boleh. Dan ini larutan yang udah dibuat. Larutan yang dibutuhkan adalah larutan 5%. 5% itu kita ngebuatnya, kalau ini satu bagian butuh air aqua sekitar 4 bagian ya. Kalau ini 4 cc berarti kita butuh 16 cc untuk aquanya. Namanya cuka, larutan cuka 5%. Jangan lupa menggunakan senternya itu harus yang white, nggak boleh yang kuning ya, karena mempengaruhi hasilnya. Dan yang paling penting juga adalah atlas ya, ini penting sekali. Nah kita lihat satu persatu dulu manfaatnya. Setelah kita, yang paling penting kita buat larutan cuka dulu ya. Ini tadi satu bagian, ini 4 bagian. Ini hasil larutannya ya. Oke, nah ini isi dari paket IVA test atau set IVA test ini, IVA test kit. Nah tulisannya di sini IVA test kit. Nah ini yang ukuran M, dan kita udah ngebuka yang ukuran S ya. Ukuran S itu yang seperti ini. Kapan kita menggunakan S, kapan kita menggunakan M, dan kapan kita menggunakan L. Biasanya S ini digunakan untuk ibu-ibu yang belum pernah melahirkan, atau ibu-ibu yang pasca sesar melahirkan tidak lewat jalan lahir, atau anaknya baru 1. Kalau anaknya udah 2, kita akan menggunakan yang ukuran M ini. Anaknya 3-4 ke atas kita menggunakan ukuran L. Boleh lihat perbandingan ukurannya ya guys. Ini biasanya yang dilihat agak ngilu, speculumnya gede banget gitu, tapi ya memang ukurannya seperti itu. Oke, kita lihat yang L, nggak usah kita buka ya guys ya. Ini paketnya sama, ini speculum, ini yang ukuran M, agak lebih gede sedikit. Ini steril ya guys, steril. Nah ini ukuran S, ini ukuran M. Kalau L otomatis lebih gede lagi ya, sedikit ya. Biasanya cara menggunakannya seperti ini. Kita kalau memasukkannya itu miring begini, terus diputar, kita buka seperti ini. Ini alat penguncinya. Coba boleh didekatkan kameramen. Nah ini alat penguncinya. Kalau kita udah menemukan mulut Forsio yang seperti ini, biasanya ini langsung dikunci begitu. Nah ini adalah kapas lidi ya. Aku buka dulu kapas lidinya ya. Kapas lidi ini terdiri dari 3 ya. Yang satu untuk ngebersihin, yang satunya untuk mengoleskan larutan cuka 5% nya, dan yang satunya untuk ngebersihin larutan cuka tersebut. Oke, kita lihat ya guys ya. Ini satu untuk ngebersihin, bersihkan seperti ini ya. Nah bersihinnya sampai bersih,
Kemudian yang satunya dioleskan larutan cukanya di tengah, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Kemudian yang satunya untuk ngebersihin setelah beberapa saat dioleskan larutan cuka, maka akan kelihatan hasil dari Ivates tersebut. Boleh difoto, biasanya didokumentasikan ya. Kalau sekarang itu difoto dengan, ingat lampunya harus lampu white. Kedua kalinya biasanya HP yang bisa untuk memfoto itu sejauh ini yang saya tahu HP-nya merek Oppo ya, karena dia bisa sambil nyalakan lampunya sambil memfoto. Kalau di beberapa foto yang lainnya ada blisnya, jadi itu hasilnya agak samar. Nah, yang terakhir kita bersihkan. Larutan cukanya tadi kita bersihkan. Oke, ini ya larutan cukanya seperti yang saya ceritakan tadi. Untuk kapas yang kedua, oleskannya ya. Setelah itu biasanya akan dibuka. Sebelum dibuka biasanya dibuka penguncinya dulu ya guys ya. Agak dimundurkan, melepaskan dari porsionya, kemudian ditarik. Set. Gitu. Nah, ini kemudian kita udah lihat nih spekulumnya. Kita udah lihat larutan cukanya bagaimana. Nah, kita ini selanjutnya kita akan melihat hasil tadi yang udah difoto. Kita lihat di sini apakah dia masuk dalam kategori di mana. Nah, ini kategori ini kalau kita melihat hasil Ivates tadi itu biasanya kita sambil membandingkan atlas di situ sesuai enggak. Kalau ini hasil di sini adalah hasil normal ya. Ini normal, mulut rahim yang normal seperti ini. Yang positif seperti ini, dan yang ini biasanya udah kanker. Iya Mbak. Oh ya, mau cek lab ya? Iya. Sebentar ya. Itu lagi. Ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman soal Ivates. Oh ya, proses pemeriksaan pasti yang ditanyakan itu, apakah proses pemeriksaannya itu sakit atau tidak gitu ya. Nah, pada umumnya proses pemeriksaan masuknya spekulum sampai dengan dikeluarkannya spekulum itu pada umumnya tidak sakit, hanya agak terasa ngilu sedikit ya. Terus pas dioleskan larutan cuka juga agak terasa ngilu sedikit. Tapi ada sebagian ibu-ibu yang lebih sensitif, jadi ketika mau masuk spekulum udah sakit, apalagi masuk spekulumnya lebih sakit lagi gitu. Tapi ya sakitnya bukan sakit-sakit yang parah. Nah, itu biasanya yang ibu-ibu sensitif, tapi pada umumnya tidak sakit. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kalau mau pemeriksaan Ivates, karena pemeriksaan Ivates itu penting banget ya untuk mengetahui deteksi dini kanker rahim secara dini. Karena kalau prakanker itu tidak menimbulkan gejala, tapi kalau udah kanker itu ada gejalanya. Itu sebabnya perlu dilakukan deteksi dini kanker leher rahim. Oke, itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.